berjumpa kembali dengan Bu Putri. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke bahasan studi lanjutan setelah lulus Alia bagian kedua, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaanmu yang sudah kamu tulis di e-learning. Pertama, dari jika Aura Syahrani dan Aunin Rahmatul Inayah terkait dengan diploma ke S1 harus menempuh pendidikan berapa tahun, dan kalau misalnya diploma itu lanjut ke S2 apa bisa? Oke, berikut adalah bagan yang bisa ditempuh atau jenjang pendidikan yang bisa kamu tempuh setelah lulus dari Alia, mulai dari yang terendah D1 sampai dengan S3. Nah, terkait dengan pertanyaan si Cika dan Aunin, dari diploma ke S1 menempuh berapa tahun? Oke, kita katakan misalnya dari D3 ke S1, maka rata-rata waktu yang dibutuhkan biasanya adalah 1,5 sampai 2 tahun. Kemudian kalau dari diploma, bisakah lanjut ke S2? Kalau bisakah lanjut ke S2? Bisa. Tapi kalian harus menyelesaikan S1 terlebih dahulu. Ketika S1-mu sudah selesai, maka kamu bisa melanjutkan pendidikan ke S2. Selanjutnya, pertanyaan dari Muhammad Syafiqur Rahman. Saya mau bertanya, untuk program sarjana di universitas sama institut, apakah ada perbedaan dalam mata kuliahnya? Jelas ada. Di Aliyah atau SMA, kalian mengenal yang namanya mata pelajaran dasar dan mata pelajaran khusus. Nah, kalau mata pelajaran dasar itu adalah mata pelajaran yang diberikan ke semua jurusan. Contohnya apa mata pelajaran dasar itu? Misalnya bahasa Indonesia, matematika, PKN, semua jurusan yang ada di Aliyah mendapatkan mata pelajaran tersebut. Nah, kalau mata pelajaran khusus, coba sekarang kita ke jurusan agama. Di agama itu ada mata pelajaran ilmu tafsir, ilmu hadis, dan usul fiqh. Nah, pelajaran-pelajaran tersebut adalah pelajaran-pelajaran khusus yang hanya diberikan di jurusan agama. Anak-anak, jadi di perguruan tinggi pun kalian akan mengenal yang namanya mata kuliah dasar dan mata kuliah khusus. Otomatis juga akan ada perbedaannya. Bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Faiza Aristia Anam. Apakah lulusan D3 ke S1 atau S1 ke S2 bisa masuk jurusan yang berbeda? Jawabannya bisa. Namun, yang perlu kalian pahami, kita ambil contoh, misalnya kamu telah menyelesaikan pendidikan D3 tatap muka. Kemudian kamu ingin transfer ke S1 dengan jurusan S1 manajemen. Nah, kembali, silakan diingat mata kuliah dasar dan mata kuliah khusus. Mata kuliah dasar itu hanya 10% dari jumlah mata kuliah keseluruhan. Jadi, ketika kamu mau transfer ke S1, dari D3 mau transfer ke S1, kalau jurusannya itu tidak linier, maka efeknya adalah banyak sekali mata kuliah khusus yang belum kamu tempuh. Nah, semakin banyak mata kuliah khusus yang belum kamu tempuh, otomatis waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Oke anak-anak, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke materi lanjutan studi setelah lulus Alia bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana belajar dari rumah, bertemu kembali dengan Bu Putri.
Bahasannya juga masih tetap sama, lanjutan studi setelah lulus Alia bagian kedua. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang status perguruan tinggi. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri ini diselenggarakan oleh pemerintah, di mana pembiayaannya dibantu oleh pemerintah, namun ada beberapa biaya yang memang masih dibebankan kepada mahasiswanya. Jadi tidak 100% ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk jalur masuknya di perguruan tinggi negeri, kalian akan menemui beberapa istilah sebagai berikut. Nah, jalur-jalur ini adalah jalur-jalur yang sifatnya nasional, dalam arti pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak dengan tanggal dan hari yang ditentukan sebelumnya. Untuk yang kedua, status perguruan tinggi swasta ataupun yayasan. Perguruan tinggi swasta atau yayasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh swasta. Pembiayaannya bersifat mandiri, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Sumber utama pemasukannya murni dari mahasiswanya. Sehingga di perguruan tinggi swasta ini, pembiayaan pendidikan 100% ditanggung oleh mahasiswanya. Nah, untuk jalur masuknya di perguruan tinggi swasta itu lebih longgar. Dalam artian tidak dilaksanakan secara serentak seperti di perguruan tinggi negeri tadi. Jadi antara perguruan tinggi satu dengan yang lainnya, mereka memiliki kebijakan masing-masing sehingga dalam melaksanakan tes seleksi masuknya berbeda-beda masing-masing universitas. Selanjutnya, perguruan tinggi kedinasan. Nah, di perguruan tinggi kedinasan ini sama dengan negeri, dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga yang menyelenggarakan adalah pemerintah, namun umumnya pembiayaan di perguruan tinggi kedinasan sepenuhnya diberikan oleh negara. Jadi mahasiswa yang kuliah di sini benar-benar gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Namun, karena benar-benar gratis, ada konsekuensinya. Untuk masuk di perguruan tinggi negeri kedinasan ini bisa dikatakan paling ketat dan paling sulit.